Shalom semuanya. Bertemu lagi kita dalam Chapel SMPK Trimulya. Ya, pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memasuki ibadah. Mari kita bersama-sama mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah Bapa, pencipta langit dan alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari detik ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo, shalom teman-teman, guru juga anak-anak sekalian. Hari ini kita ketemu lagi di chapel ini untuk memuji muliakan Tuhan. Hidup kita jadi lebih indah. Kenapa? Karena Tuhan menebus dosa kita. Mari kita pujikan, menaikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk, boleh sama-sama kita tepuk tangan. Walaupun di rumah, tetap semangat ya memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya bagimu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena hingga detik ini kami boleh melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami manusia yang lemah Tuhan, kami manusia yang hancur, tapi kami punya Tuhan yang perkasa, kami punya Tuhan yang penuh kasih karunia. Dan pada saat ini Tuhan, kasih karuniamu sungguh nyata karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama bersekutu di hadirat Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah menaikkan syukur
buat kebaikan Tuhan lewat pujian menaikkan syukurku. Sekarang kita juga sama mau menaikkan syukur kita karena anugerah Tuhan yang terlalu besar buat kita. Amazing grace, my chains are gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that found my heart to fear and place my fears believe. How precious then that face appeared, the hours I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And light of God, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will bless field and portion me. As long as life endures, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And light of God, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And light of God, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Shalom semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Walaupun udah banyak tugas, udah banyak ujian, yuk sama-sama kita mau memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan melalui studi kita, melalui setiap hal yang kita kerjakan dan lakukan. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya perenungan hari ini menolong setiap kita untuk memberikan suatu pemahaman yang baru bagi setiap kita. Sehingga pada akhirnya kita boleh mengerti dan memahami apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai murid-murid Kristus. Dan apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita memohon hikmat yang daripada Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kita pengertian dan pemahaman.
sehingga kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai akan studi kami. Untuk setiap hal, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ketika hari ini kami masih dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi keluarga kami, untuk usaha pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon hikmat daripada Tuhan yang menolong kami, yang menuntun kami, memberikan kami pemahaman. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, yang menuntun kehidupan kami. Hingga pada akhirnya Tuhan, Engkau mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema A New Life Born Again. Saya mengajak setiap kita bersama-sama memperhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Ayat pertama dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat yang 7 dikatakan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dalam Yohanes yang ketiga ini dikisahkan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya, dikatakan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menyebut dia sebagai pengajar Israel. Suatu status yang tinggi jika dilihat dari sudut pandang sosial dan agama pada waktu itu. Ini memperlihatkan bahwa Nikodemus ini adalah seorang yang terhormat dan bukan orang yang biasa-biasa saja. Dengan status demikian tentunya ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa Nikodemus ini adalah orang yang saleh, orang yang pintar, orang yang mengerti banyak mengenai kebenaran firman Tuhan. Namun kenyataannya ternyata tidaklah demikian. Karena didapati Nikodemus itu gagal untuk memahami ucapan Yesus perihal kerajaan Allah. Kegagalan Nikodemus memahami apa yang Yesus ucapkan itu memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang oleh dia sebagai seorang Farisi itu bukan menjadi satu jaminan bahwa ia sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi suatu kebenaran bahwa dia sungguh-sungguh mengerti apa yang Yesus ucapkan. Kegagalan Nikodemus ini memahami kebenaran Tuhan ini terlihat dengan jelas ketika pada suatu malam ketika Nikodemus itu datang kepada Yesus. Dia hendak menanyakan suatu kepadanya. Namun ternyata sebelum ia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan Yesus, Yesus itu sudah tahu apa yang hendak ditanyakan oleh Nikodemus, yaitu perihal keselamatan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawaban Yesus ini membuat Nikodemus bertanya-tanya di dalam hatinya. Dalam ayat 4 dikatakan, Nikodemus ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Secara lahiriah adalah sesuatu yang mustahil jika seseorang yang sudah dilahirkan ke dalam dunia dapat masuk kembali ke dalam rahim seorang wanita untuk dilahirkan kembali. Apa yang sedang diperbincangkan ini bukanlah sedang berbicara mengenai hal lahiriah atau fisik itu sendiri.
Ini berbicara bagaimana mengenai setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan, telah menjadi ciptaan yang baru, telah mengenakan manusia baru, sebuah hidup baru. Mungkin tidak hanya Nikodemus yang mengalami kebingungan ketika Yesus mengatakan demikian, dilahirkan kembali. Setiap kita mungkin juga mengalami kebingungan dengan perkataan apa yang Yesus katakan. A new life, born again. Apa sih maksudnya? Kehidupan yang baru, dilahirkan kembali. Sejauh ini mungkin kita hanya sampai kepada pemahaman, oke, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melakukan hal-hal baik, that's it, selesai. Kan itu yang Tuhan mau. Ya udah, lakukan aja deh. Kan Tuhan maunya gitu, ya udah lakukan. Ternyata nggak cuma sampai di situ aja, nggak cuma sampai ketika kita percaya Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oke, selesai. Ada hal-hal yang juga kita perlu pahami kembali. Apa sih maksudnya a new life and born again itu? Ada beberapa hal yang boleh menjadi poin-poin penting yang perlu kita pahami. Sehingga kita memiliki pemahaman yang benar mengenai sebuah kehidupan baru yang mana dilahirkan kembali. Yang pertama, a new life born again itu berbicara mengenai it's a spiritual experience atau pengalaman spiritual itu sendiri. Kelahiran baru atau dilahirkan kembali adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk kita boleh memahami bahwa perbuatan baik saja itu tidak cukup dan tidak akan pernah membuat kita layak masuk ke surga. Roh Kuduslah yang meyakinkan kita akan kasih Allah dan menuntun kita untuk kita dapat mengaku akan setiap dosa-dosa kita. Dan kita memohon pertobatan yang daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tuh dapat percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilahirkan kembali, apa sih maksudnya? Yang kedua, poin penting yang harus kita ingat adalah it's a definite experience atau pengalaman yang pasti. Ini sesuatu pengalaman yang pasti. Seperti kelahiran fisik, ada titik-titik tertentu di mana seseorang dilahirkan kembali. Hal itu dimulai pada saat kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Dan kematian Kristus di kayu salib itu membayar hukuman dosa setiap kita. Momen di mana kita berseru memohon pengampunan kepada Tuhan, meninggalkan gaya hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, dan dengan iman, dengan keyakinan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Selama ada iman atau keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita telah dilahirkan kembali, mengenakan manusia baru dan meninggalkan manusia yang lama. Lalu poin selanjutnya, apa sih maksudnya lahir kembali, dilahirkan kembali dan mengenakan manusia yang baru? Yang ketiga, yang harus kita pahami dan kita mengerti, Jesus is the only one who can make us fit for heaven with a new birth. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membuat kita layak masuk ke surga dengan kelahiran baru. Di dalam agama-agama lain itu mengutamakan perbuatan baik sebagai satu-satunya cara untuk bisa masuk ke surga. Tapi kalau kita boleh pahami kembali, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang cukup baik. Karena kita semua manusia telah berdosa kepada Tuhan. Kita mungkin terlihat cukup baik menurut versi kita. Tetapi ketika diukur dengan standar kesempurnaan Allah dengan usaha kita sendiri, itu tidak akan pernah membuahkan hasil apapun. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membuat kita layak masuk ke surga. Hanya melalui Yesus, maka kita dapat mengalami yang namanya kelahiran baru. Hidup dengan manusia yang baru. Lalu poin yang selanjutnya yang mau diingatkan bagi setiap kita untuk boleh kita mengerti apa sih maksudnya dilahirkan kembali. We are not saved by our righteous acts, but by God's mercy and regeneration of the spirits. Kita tidak diselamatkan oleh tindakan benar setiap kita, tetapi oleh belas kasihan dan kelahiran kembali oleh Roh. Hanya anugerah Allah semata yang memampukan kita untuk kita bisa menerima keselamatan yang daripada Allah. Hanya anugerah Allah semata yang membuat kita dapat masuk ke dalam sorga. Dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu yang selanjutnya,
yang perlu kita ingat dan menjadi pemahaman yang baru mungkin bagi setiap kita untuk boleh kita mengerti bagaimana mengenakan manusia yang baru. Yaitu is a lasting experience. Ini adalah pengalaman yang abadi. Dilahirkan kembali itu mengubah kehidupan kita selamanya. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita itu akan menjadi sempurna dalam sekejap. Bukan. Kenapa? Karena kita telah jatuh dalam dosa. Sifat dosa itu, natur dosa itu masih ada pada diri setiap kita selama kita masih hidup di dunia. Tetapi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa-dosa kita, kita akan disucikan oleh darah Yesus itu. Kita sekarang dipanggil bukan lagi hidup sesuai dengan apa yang dunia mau, tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, ketaatan, penyerahan diri, dan kasih kepada Tuhan. Kita yang telah mengalami pengalaman ini akan membuahkan hasil yang terlihat dari setiap perbuatan kita, perkataan kita, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya ada tanda-tanda apa sih yang membuktikan bahwa kita telah mengalami yang namanya lahir baru dalam kehidupan kita? There is a change in our relationship with God and our position. Apa yang terjadi? Ada perubahan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan ketika kita dilahirkan kembali, mengenakan manusia baru, itu akan mengubah posisi kita. Kita yang dahulu adalah seteru Allah, kita yang dahulu adalah musuh-musuh Allah. Ketika Yesus menganugerahkan keselamatan itu dan kita mengalami kelahiran baru, relasi manusia dengan Allah yang rusak kembali, diutuhkan kembali diperbaiki oleh Allah, oleh anugerah Allah yang memperbaiki relasi kita dengan Tuhan yang telah rusak. Yang dahulu kita adalah seteru Allah, yang dahulu kita adalah musuh Allah, kini kita menjadi anak-anak Allah. Ada suatu relasi yang terbentuk, relasi yang begitu indah, layaknya seorang bapa dengan anaknya. Lalu selanjutnya, tanda apa sih yang membuktikan bahwa kita telah mengalami kelahiran baru? There is a change in attitude. Ada terjadinya perubahan sikap dalam kehidupan kita yang membedakan manusia yang lama dengan manusia yang baru yang sudah kita kenakan. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dia telah memateraikan dan menyegel kita sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus mengubah hati kita. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia memberi kita kebijaksanaan. Roh Kudus yang mengungkapkan kebenaran dan membimbing kita di sepanjang kehidupan kita. Dilahirkan kembali akan mengubah sikap kita yang dahulu terus menikmati akan apa yang dunia tawarkan, terus menikmati kenikmatan dosa. Tetapi ketika orang yang telah dilahirkan kembali, ada perubahan sikap yang signifikan yang terjadi. Yang dahulu suka menyontek, yang dahulu suka berbohong, suka membuli, suka mencuri, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika orang yang telah mengalami kelahiran baru, tentunya tidak lagi melakukan hal-hal itu. Tentunya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Lalu yang terakhir, tanda apa sih yang membuktikan bahwa seorang murid Kristus yang telah mengalami kelahiran baru? Yaitu there is a change in our destination. Adanya perubahan tujuan hidup kita. Manusia lama yang dikenakan itu tujuan hidupnya adalah mengejar apa yang menjadi kepentingan pribadi, apa yang menjadi kepentingan yang dunia tawarkan. Tetapi ketika orang yang telah mengalami kelahiran baru, tujuan hidupnya bukan lagi tentang apa yang dirinya mau. Bukan lagi tentang keinginan dia. Bukan lagi tentang bagaimana semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Balik lagi, aku, dan aku. Bukan itu. Orang yang telah mengalami kelahiran baru, tujuan hidupnya berubah dari aku menjadi kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan, fokusnya kepada Tuhan. Baik dari sekolah, pertemanan, dan segala aktivitas apapun yang dilakukan, fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Sederhananya adalah tanda bahwa seseorang telah mengalami lahir baru, adalah kehidupannya yang berubah dari hari ke sehari. Memiliki karakter seperti Kristus dan ada buah-buah roh yang dihasilkan. Buah roh apa? Seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Lahir baru itu berarti berbicara hidup kita itu harus mengalami pembaharuan. Kehidupan yang lama itu harus benar-benar kita tinggalkan. Karena seperti di dalam Efesus 4 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang telah mengalami kelahiran baru itu? Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki sebuah kehidupan yang baru? Atau sampai sejauh ini kita masih hidup terus mengenakan manusia yang lama? Hidup yang hanya terus masih menikmati kenikmatan dosa? Hidup yang terus menikmati apa yang dunia tawarkan? Sudahkah kita sungguh-sungguh meresponi anugerah keselamatan dengan respon yang benar dan tepat? Atau sampai saat ini ternyata masih ada beberapa di antara kita yang belum benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Jikalau ada sampai saat ini engkau belum benar-benar menerima Tuhan dan percaya pada Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupanmu, mari datang ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Datang ke hadapannya dengan yakin dan percaya, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Tuhan, tolong ubahkan hidupku, biar aku mengalami kelahiran baru, biar aku mengenakan manusia yang baru. Untuk apa? Untuk pada akhirnya hidupku terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Kepada akhirnya Engkau mendapati diri ini menjadi hamba yang setia. Adakah kita telah mengenakan manusia yang baru itu? Atau kita terus masih menikmati akan manusia yang lama? Jikalau sampai saat ini ada begitu banyak hal yang kau lakukan, yang terus mendukakan hati Tuhan, mari pada saat ini datang ke hadapan Tuhan memohon ampun kepada Dia. Biarlah Tuhan yang mengubah kehidupan kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau sampai saat ini engkau masih terus terbiasa menikmati akan kehidupan mencontek, berbohong, mencuri, membuli, mari pada saat ini datang ke hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan dan mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku mau berubah. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hidup memuliakan nama Tuhan. Saya tahu dalam perjalanan kehidupan kita, untuk menjadi serupa dengan Kristus bukanlah hal mudah. Ada begitu banyak tantangan dan godaan yang akan kita hadapi. Karena iblis tidak akan berdiam diri saja. Dia akan menggoda kita untuk kita jatuh. Tapi yakin dan percaya, Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan kita, menghadapi begitu banyak tantangan dan godaan. Yakin dan percaya kepada Dia. Dia akan menolong dan menuntun kita. Mari pakai hidupmu untuk terus hidup memuliakan Tuhan melalui studimu, melalui setiap talenta yang Tuhan percayakan, melalui hal apapun itu. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, yang menyapa setiap kami, yang menolong kami, memberikan suatu pemahaman yang baru bagi setiap kami. Bapa, kami menyadari kami lemah, kami terbatas. Kami tahu ada begitu banyak tantangan dan godaan yang mampu membuat kami menjauh daripada Tuhan, yang mampu membuat kami melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kami datang Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Tuhan yang memampukan setiap kami. Untuk kami boleh meresponi dengan benar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami boleh meresponi dengan benar ketika kami dilahirkan kembali, mengenakan manusia yang baru. Tuhan, tolong kami, mampukan kami.
Pakai hidup kami untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.